Sahabat Shalom bagi kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Ada sukacita Bapak Ibu? Luar biasa Bapak Yahweh bagi kita. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar salah satu tokoh, dan saya percaya Bapak Ibu baru pernah pasti mendengar nama ini. Sebelumnya kita dengar dulu, kita lihat dulu judulnya. Hari ini kita belajar tentang Chesed Shel Emet, atau kasih yang melampaui kematian. Di sini kalau kita dengar kata emet kan biasanya orang yang meninggal dalam Bapak Yahweh pasti dikatakan Baruk Dayan Ha Emet. Ya, ini dia Chesed. Chesed itu belas kasih ya, atau kasih karunia. Chesed Shel Emet, kasih yang melampaui kematian. Kita akan baca Bapak Ibu dari kebenaran di dalam kitab Samuel pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yang artinya kita akan ketemu dengan kata kiddush Shem, atau tindakan pengudusan nama Tuhan atau Bapak Yahweh yang adalah Bapak Yahweh, dan protes moral yang luar biasa. Judulnya dendam kepada keturunan Saul. Dan pada zaman Daud terjadilah suatu kelaparan di sana 3 tahun lamanya, dari tahun ke tahun. Lalu Daud mencari wajah Yahweh, dan Yahweh berfirman, hal itu karena Saul dan bagi keturunannya yang melekat utang darah, karena dia telah membunuh orang-orang Gibeon. Dan raja memanggil orang-orang Gibeon. Raja di sini Daud ya Bapak Ibu, dan berbicara kepada mereka mengenai orang-orang Gibeon ini. Mereka bukanlah orang Israel, melainkan sisa orang Amori. Tetapi orang Israel telah bersumpah kepada mereka, namun Saul telah berusaha untuk membinasakan mereka karena cemburunya demi Bani Israel dan Yehuda. Dan Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, apakah yang harus aku lakukan bagimu? Dan dengan apakah aku akan membuat penebusan supaya engkau memberkati milik pusaka Bapak Yahweh? Dan orang-orang Gibeon itu berkata kepadanya, kami tidak akan mempunyai perak ataupun emas kepunyaan Saul dan keturunannya. Juga kami tidak ingin seorang pun di Israel dihukum mati. Dan Raja Daud berkata, apa yang kamu katakan, aku akan melakukannya untukmu. Dan mereka berkata kepada raja, orang yang menghancurkan kami dan yang merancangkan melawan kami supaya kami dibinasakan dari kediaman kami di seluruh perbatasan Israel, biarlah 7 orang anak laki-lakinya diserahkan kepada kami, dan kami akan menggantung mereka di hadapan Yahweh di Gibea, Saul yang dipilih oleh Yahweh. Dan raja berkata, aku akan menyerahkan mereka. Namun raja menaruh belas kasihan kepada Mephiboset anak Yonatan, anak Saul, karena nazar demi Yahweh yang ada di antara mereka, antara Daud dan Yonatan anak Saul. Dan raja mengambil 2 anak laki-laki Rispa, putri Aya, yang ia lahirkan bagi Saul, yaitu Armoni dan Mephiboset. Dan dia mengambil 5 anak laki-laki Merab, putri Saul, yang ia lahirkan bagi Adriel, anak Barzillai orang Mehola. Dan dia menyerahkan mereka ke tangan orang-orang Gibeon. Lalu mereka menggerakkannya ke gunung di hadapan Yahweh. Dan ke-7 orang itu jatuh bersama-sama, dan mereka dihukum mati pada musim menuai, pada hari pertama, pada permulaan panen jelai. Dan Rispa putri Aya mengambil kain kabung dan membentangkannya bagi dirinya di atas batu cadas atau batu karang, dari awal musim menuai sampai air mencurahinya dari langit. Dan wanita itu tidak membiarkan seekor burung di udara untuk hinggap pada mayat mereka pada siang hari,
ataupun binatang buas di padang pada malam hari. Dan yang Rispa putri ayah gundik Saul itu telah melakukannya, diberitahukan kepada Daud. Dan Daud pergi dan mengambil tulang belulang Saul dan tulang belulang Yonatan anaknya dari orang Yabes Gilead yang telah mencurinya dari alun-alun Bet-San, tempat orang Filistin telah menggantung mereka pada hari orang Filistin memukul kalah Saul di Gilboa. Dan dia membawa tulang belulang Saul dan tulang belulang Yonatan anaknya dari sana, dan mereka mengumpulkan tulang belulang mereka yang digantung. Ayat yang ke-14. Dan mereka menguburkan tulang belulang Saul dan tulang belulang Yonatan anaknya di tanah Benjamin di Zela, di tempat pekuburan ayahnya Kish, serta melakukan semua yang telah raja perintahkan. Dan setelah itu Elohim mendengar doa bagi negeri itu. Amin. Ya Bapak Ibu, itu satu kisah yang kita sudah baca. Saya percaya bahwa nama Rispa ada yang pernah dengar atau baru hari ini dengar? Saya percaya bahwa hari ini baru benar ada yang baru dengar nama Rispa. Ya. Kita akan belajar beberapa hal dari kisah ini Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah baca. Saul karena dia cemburu antara Israel dan Yehuda, dia membunuh orang-orang Gibeon. Nah, ternyata orang-orang Gibeon ini Bapak Ibu, di zaman Yosua, zaman Israel kuno, ada perjanjian darah. Tidak boleh ada yang melenyapkan orang Gibeon dari Bani Israel. Namun ikhtiar dari Saul ingin membinasakan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita lihat. Pelanggaran sumpah yang terjadi bagi Gibeon itu menjadi bencana kelaparan di masa Raja Daud akibat dari hutang darah keluarga Raja Saul terhadap Gibeon. Tidak segan-segan Bapak Ibu. 7 orang digantung, itu semua keturunan Raja Saul. Jadi di sini Bapak Ibu, berhati-hatilah kita kalau kita mengucapkan satu kata tentang janji. Ya. Yang dimaksudkan adalah sifua, itu adalah sumpah yang dilakukan zaman Yosua waktu Raja Saul melanggarnya. Ini dia sumpahnya sifua. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu, bukan janji manusia, namun melibatkan Tuhan, itu sama saja dengan menajiskan nama Bapa Yahweh. Nah, hari ini kita belajar, kalau kita lagi mau menyatakan janji, mau menyatakan satu kata yang ikhtiarnya harus bersumpah, jangan melibatkan nama Tuhan atau alam semesta. Karena kalau sampai terlibat, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ada hutang darah yang harus kita lunasi. Ini yang terjadi pada waktu Gibeon dan Israel mengangkat sumpah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saul benar-benar mendatangkan bencana bagi bangsa Israel. Tidak main-main, tidak 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Tadi kita baca ya. Bapak Ibu, kalau 1 tahun di Indonesia tidak turun hujan, seluruh bangsa Bapak Ibu, bukan bagian barat, wilayah tengah atau timur, tapi satu bangsa Indonesia, contoh ya, tidak turun hujan selama 3 tahun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan itu pasti ada di dalam kondisi yang sangat-sangat membahayakan kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua makhluk hidup. Itu yang terjadi di tanah Israel pada masa pemerintahan Raja Daud. Nah, adanya kelaparan ini pada masa pemerintahan Raja Daud adalah proses protes alam karena adanya ketidakadilan yang belum diselesaikan. Jadi 3 tahun bencananya itu kan ada sesuatu yang menjadi masalah. Dalam hukum Ibrani Bapak Ibu,
tanah tidak akan memberikan hasil jika darah orang yang tak berdosa itu tertumpah atas sumpah. Sehingga janji yang dikhianati itu belum bisa ditebus. Itu tanah tidak menghasilkan. Nah, hari ini bagi kita semua, kalau ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kita dalam pergumulan, marilah kita mengoreksi apakah ada perkataan yang pernah terucap dan kita belum lunasi di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melihat bahwa, mohon maaf, tadi ada banyak kesaksian. Kok yang lain ditolong, kita belum ditolong. Bukan karena Bapak Yahweh itu tidak mendengar, tapi Dia mau kita bereskan semua yang menjadi hutang di hadapan Tuhan. Jadi kita berhati-hati ya Bapak Ibu dalam ucapkan janji atau sumpah. Jangan sampai kita berkhianat terhadap apa yang kita ucapkan. Istilah orang Ambon bilang apa? Labila, kabila. Lapar bicaranya lain, kenyang bicaranya lain. Kalau pilih saya akan A sampai Z. Setelah terpilih, saya tidak buat A sampai Z. Ya, biarkan orang di luar sana seperti itu. Kita jangan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai kita punya janji atau sumpah kita lakukan, percayalah Tuhan akan menyelesaikan pergumulan kita. Ada amin? Atau ada yang berpikir, kira-kira saya pernah janji apa ya? David bertanya kepada Bapak Yahweh, dia mencari wajah Yahweh, kenapa sampai 3 tahun tidak turun hujan? Nah, saya mau ajak kita semua Bapak Ibu, kalau kita belum dijawab doa-doanya atau masalah bertambah-tambah, kita jangan bersungut-sungut duluan. Kita jangan menilai orang lain yang lebih diberkati daripada kita yang saat ini dalam pergumulan. Harusnya kita mencari sebenarnya apa yang belum saya selesaikan. Mungkin saya sudah lupa. Mungkin saya pura-pura lupa. Tapi Tuhan yang tidak bisa kita sembunyikan apapun di hadapannya. Yang dilanda kelaparan dan jelas bencana ini karena ternyata akhirnya Bapak Yahweh berbicara. Dosa Saul lah yang membuat kelaparan di tanah Israel selama 3 tahun. Dan untuk menebus kesalahan itu, Daud berbicara kepada orang Gibeon. Kira-kira mau apa? Tadi mereka bilang perak, emas, dan lain sebagainya mereka tidak inginkan. Hanya mereka minta 7 keturunan dari Saul. Digantung Bapak Ibu. Nah, 2 diantaranya adalah anak-anak Rispa. Kita akan kenali siapa Rispa ini Bapak Ibu. Rispa ini adalah seorang gundik Saul yang memiliki 2 anak, yaitu Armoni dan Mephiboset, yang mati dibunuh oleh orang-orang Gibeon, digantung. Jadi anak dari Rispa, yaitu Armoni dan Mephiboset, itu menjadi menjadi 2 orang dari 7 yang tergantung. Rispa ini seorang gundik ya Bapak Ibu, makanya kalau kita baca ya dia tidak terlalu ada banyak ceritanya di dalam kitab suci. Tapi puji Bapak Yahweh, dalam 2 Samuel ini kita melihat menemukan siapa Rispa. Hari ini, malam ini kita akan belajar arti nama Rispa. Arti nama Rispa ini Bapak Ibu dari hurufnya Ret, Sade, P, dan He, yang artinya adalah bara api atau batu bara yang membara. Nah, kita lihat di dalam kitab Yesaya 6 ayat 6. Di situ bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian terbanglah kepadaku satu dari para seraf itu, dan ada bara dalam tangannya yang diambil dengan sepit dari mesbah. Jadi kita akan pelajari siapa Rispa dari asal kata namanya, yaitu bara api atau batu bara yang membara. Kita lihat teksnya ya dalam bahasa Ibrani.
Yesaya atau Yesaya 6 ayat 6. Wa yad'u khadmin has-serafim. Ini dia Bapak Ibu. Has-serafim ufyado ritspa. Bemel kainin lakak mel hamisber. Nah Bapak Ibu, ternyata nama Ritspa yang tadi kita temukan di sini, seorang perempuan, seorang gundik dari Raja Saul yang anaknya mati dibunuh dengan digantung. Nama yang sama kita temukan dalam Yesaya 6 ayat 6 di dalam terjemahan asli, yaitu kata Ritspa yang sama. Ternyata itu adalah bara yang memurnikan, bukan yang menghanguskan. Artinya, nama Ritspa adalah bara yang menyingkirkan kejahatan dan kenajisan. Wah, Bapak Yahweh itu luar biasa, Bapak Ibu. Seorang gundik loh, tapi namanya tuh benar-benar luar biasa. Nah, ini saya ini, dia minta untuk bibir mulutnya yang tadi najis, itu bisa disentuh dengan bara dan menjadi tahir, menjadi kudus. Itu doa daripada Nabi Yesaya. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Sosok Ritspa ini, dia berdiri antara din atau penghakiman dan belas kasih atau rakamili. Ritspa berdiri di antara dua sifat Tuhan, keadilan yang tegas, belas kasih yang lembut. Jadi dia berdiri antara harus ada dalam keadilan, tapi juga dengan kondisi yang ada dalam kasih yang lembut. Ritspa menghampar kain kabung dan tinggal di sana dari bulan Nisan, Bapak Ibu. Dari bulan Nisan, awal panen, sampai 6 bulan lamanya hujan awal masa transisi. Ya, dari musim panas yang kering ke musim hujan yang basah. Bulan Nisan itu bulan apa Bapak Ibu? Kalau di Masehi? April? Maret? Maret April. Bulan Nisan kemarin kita rayakan apa? Pesak, roti tak beragi dan buah sulung. Nah, di sini kita temukan ya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa bulan Nisan awal panen. Berarti dalam perayaan apa ini? Awal panen. Kemarin kita belajar buah Omer pertama. Karena panennya hitung Julai. Dan kita masih ada di dalam penghitungan Omer Bapak Ibu sampai nanti tanggal 22 kalau tidak salah. 22 Mei, 6 Siwan. Kita masuk di hari turunnya Torah atau pencurahan Pentakosta. Nah jangan lupa Bapak Ibu, 49 hari setelah Israel keluar dari tanah Mesir, Moshe dapat Torah di gunung Sinai hari yang ke-50. Digenapilah di dalam Yeshua waktu dia naik ke Samaim, Roh Kudus turun, ya kan? Itu dihitung dari ini Bapak Ibu, bulan Nisan, April, Maret. Nanti di sini kita bisa lihat awal musim hitung. Jadi kalau lihat dari tanggalnya 16 Nisan. Karena setiap 16 Nisan itulah perayaan buah. Ya, 14 Pesak, 15 roti tak beragi, 16 buah sulung. 16 buah sulung, disitulah anak-anak Ritspa itu digantung, Bapak Ibu. Kita lihat, kalau musim di Israel, awal panen itu masuk bulan Ibraninya bulan Nisan. Kalau bulan Masehi untuk kita itu Maret April. Nah, eksekusi putra Ritspa, Armoni dan Mephiboset itu di bulan ini Bapak Ibu. Jadi kemarin waktu kita rayakan, kalau tidak salah jatuhnya hari Senin. Lupa tanggal 6 April kalau tidak salah. Kalau dia jatuhnya 6 April. Musim panas terik. Jadi Ritspa itu 6 bulan ya Bapak Ibu. Tadi kita baca 6 bulan. Musim panas terik itu di dalam bulan Ibrani itu bulan Tammuz sampai Elul. Nah Bapak Ibu, bulan Elul ini bulan pertobatan. Disinilah Tuhan Yesua berpuasa 40 hari
40 malam. Nih, Tamus dan Elo itu jatuhnya Juni sampai September. Nah, Rizpa menjaga mayat dari binatang buas siang dan malam. Siang dia jaga Bapak Ibu, mayat anak-anaknya, Armoni dan Mephiboset, supaya burung-burung gagak itu tidak memakan. Dia tutup pakai kain kabung, anak-anaknya ditaruh di atas batu cadas, tadi ya, batu karang. Malamnya dia jaga dari binatang buas. Tujuannya ada Bapak Ibu. Bukan karena dia mengasihi secara badani, tapi ada tujuannya. Sementara hujan awal itu dikatakan dalam bulan Ibrani Mar Chesvan. Bulan Chesvan, bulan ya Sevan ya. Mar. Jadi kata Mar ini artinya pahit ya Bapak Ibu. Itu jatuhnya di Oktober November. Disitulah baru hujan turun. Masa duka berakhir dan doa dikabulkan. Jadi dari bulan Maret April sampai November Bapak Ibu. Itu yang Rizpa lakukan siang dan malam. Nah, tujuannya apa? Dia menjaga kedua mayat anaknya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim, dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Rizpa, kenapa dia menjaga kedua mayat anaknya, Armoni dan Mephiboset? Bukan semata-mata karena dia sayang saja kepada anaknya Bapak Ibu. Tetapi makna rohaninya adalah Rizpa tidak membantah hukum, tapi ia menolak citra Elohim atau Selem Elohim yang adalah segambar dengan manusia. Rizpa bukan hanya menjaga tumpukan tulang dan daging, ia sedang menjaga kehormatan gambar Elohim pada anak-anaknya. Bapak Ibu, jagalah citra Elohim di dalam diri kita masing-masing. Sekalipun kita ada di dalam berbagai goncangan, tapi jangan biarkan citra Elohim itu hancur karena semua ego diri kita. Akhirnya orang mau kenal Bapak Yahweh, pribadi kitanya yang dinilai. Kalau kita jaga citra diri kita Bapak Ibu, karena kita serupa dan segambar dengan Elohim Sang Pencipta kita, orang akan menghargai Bapak Yahweh karena kehidupan kita. Bapak Ibu lihat orang-orang yang menyembah, yang istilahnya satanik ya. Tubuh mereka saja, mereka bisa cacal-cacal layaknya seorang setan. Betul Bapak Ibu? Mereka menjadi apa yang mereka sembah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi seperti dengan apa yang kita sembah? Ataukah pusat penyembahan diri adalah ego masing-masing? Sudah ada dalam Bapak Yahweh, sudah melalui proses bertobat, banyaknya proses jatuh bangun untuk kita menjadi pelaku firman atau pelaku Torah. Ujung-ujungnya orang menghujat nama Yahweh Yeshua karena pribadi kita yang bermasalah. Hari ini mungkin kita dengar cerita Rizpa yang menjaga anak-anaknya. Tapi hari ini Tuhan memilih kita untuk menjaga citranya di dalam diri kita. Ada amin Bapak Ibu? Jagalah citra Elohim. Karena dia memberikan sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Dia tidak berfirman untuk kita ada. Tetapi dia menghembuskan yang berharga untuk kita hidup Bapak Ibu. Hargai semua yang Tuhan berikan. Dari sini Bapak Ibu, ayat 14 tadi kita sudah baca. Waktu Raja Saul mendengar apa yang dilakukan oleh Rizpa, dia menjaga puteranya siang malam selama kurang lebih 6 bulan. Di dalam panas terik matahari. Bagaimana dengan proses hidup kita Bapak Ibu? Apakah terlalu panas dan terik persoalan hidup kita sampai kita mundur untuk menjaga citra Elohim? Ataukah kita akhirnya terjebak dengan kondisi dunia ini? Kalau proses kita
Baru sedikit Bapak Ibu dalam panas terik dalam tanda kutip. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tetaplah berpegang pada kebenaran karena dia pasti dalam kemenangan. Sampai akhirnya dengarlah Raja Daud. Oh ternyata Rispa, gundik Saul itu luar biasa. Nah saya mau bilang untuk kita, kesetiaan kita itu bisa menggoncangkan hati Tuhan. Setialah sampai hati Tuhan itu digoncangkan. Supaya jawaban atas semua pergumulan kita itu dijawab. Maka tergeraklah Daud. Dia mengambil tulang Saul, Yonatan dan turunannya. Dikuburkan di tempat ayahnya di Kis, yaitu di Sela di tanah Benjamin. Dan setelah itu, setelah tindakan Raja Daud, Tuhan pun mengabulkan doa dan menurunkan hujan. Hujan itu pertanda berkat Bapak Ibu. Di sini kita melihat Rispa itu hanya seorang gundik. Gundik bukan pelacur ya Bapak Ibu. Gundik itu seperti selir. Dia bisa melayani raja tapi statusnya rendah. Ia tidak dianggap, dia berasal dari kondisi sosial yang rendah. Bahkan namanya dalam kitab suci itu hari ini saya percaya baru kita dengar. Dan dia kehilangan anak-anaknya itu dengan cara yang kejam. Namun penderitaannya justru membuat dia menjadi pusat pemulihan Bani Israel. Tuhan memulihkan keadaan kita bukan karena siapa kita. Apa latar belakang kita semua, apa keadaan sosial kita atau seberapa terkenalnya kita. Bukan itu yang akhirnya membuat Tuhan memulihkan keadaan kita. Namun karena ketaatan dalam penderitaanlah yang menggoncangkan Syamaim atau surga, sehingga kita ada di dalam pemulihan. Ingat, ketaatan dalam penderitaan Bapak Ibu. Jadi kalau mau, bukan kita dipanggil hanya untuk senang-senang. Karena penderitaan itu menjadi proses untuk kita, bukan menjadi anak-anak gampangan. Yang mujizat terjadi kita lompat-lompat, mujizat belum terjadi kita nangis-nangis. Itu anak-anak gampangan Bapak Ibu. Mengalami rapture itu tidak mungkin. Imannya pasti kepepet. Kalau ngomong iman seperti Hananya, Misael dan Asalia, sekalipun Yahweh Elohim tidak menolong kami tetap menyembah. Bapak Ibu tahu setelah mereka lakukan itu, 7 perapian panasnya itu semakin dipanaskan. Nah hari ini, kalau kita semua berkomitmen tetap Bapak Yahweh dalam Yesua, ada 7 kali perapian dalam proses hidupmu yang dipanaskan. Tapi ingat, tidak menghanguskan. Amin. Ketika pemuda itu tidak hangus, rambutnya pun tidak bau gosong, ya bau hangus. Orang yang mengantarkan mereka itulah yang kebakar. Hati-hati kalau kita ada di dalam proses Tuhan, yang mengantar kita, istilahnya yang memfitnah, menertawakan, mencela, mereka yang hangus. Kita ada di dalam perlindungan. Siapapun orang di luar sana kita tidak bisa tahu, orang bisa menjebak, orang bisa niat jahat. Tetapi kalau kita dalam lindungan Bapak Yahweh, orang itu yang kena Bapak Ibu. Iman kita, kesetiaan kita bisa melindungi orang-orang yang kita kasihi. Kalau Anda ingin orang lain tergerak untuk dalam pemulihan, ataupun kondisi pekerjaan usaha, bahkan keluarga, mulailah dari diri Anda dulu Bapak Ibu. Terus menjaga citra Elohim. Atau kalau lelah untuk terus ada di dalam pertobatan. Ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, karena kita ada di jalur yang sempit. Yang dilepaskan itu ego kita Bapak Ibu. Prinsip-prinsip dan cara kehidupan kita yang
bertentangan dengan firman, itu yang harus dilepaskan. Jadilah seperti Rispa yang tidak membantah hukumnya Bapa Yahweh, namun tetap menjaga citra Bapa Yahweh dalam kehidupan. Jangan kita bantah Torahnya Bapak Ibu, apapun alasannya, jangan kita bantah. Kalau kita tidak bantah, itu berarti kita lagi menjaga citra Bapa Yahweh. Di sini kita lihat hujan itu diibaratkan adalah berkat jika adanya rekonsiliasi hubungan sesama manusia itu selesai atau dipulihkan. Di sini saya garis bawahi, underline, kasih besar selesai Bapak Ibu. Nah, kalau ada rekonsiliasi antara hubungan sesama manusia baru bisa dipulihkan Bapak Ibu. Jangan sampai kira-kira selesai tapi belum ada penyelesaian. Tidak mungkin ada pemulihan. Jadi ada hubungan yang retak, ada hubungan yang renggang. Ini kan bangsa Gibeon ya, dengan keturunan Raja Saul, bukan Bani Israel. Jadi mereka kan tidak mau Israel dihukum mati. Tadi kita sudah baca. Hanya mereka meminta turunan dari Raja Saul. Berarti bicara tentang hubungan sesama manusia, Bapak Ibu. Hari ini kalau kita ada dengan masalah pribadi, kelompok, apapun itu, mari kita selesaikan. Supaya hujan yang diibaratkan berkat itu tercurah atas hidup kita. Mari kita perhatikan urutannya tadi ya, mulai dari pertama apa yang kita pelajari. Adanya ketidakadilan, dosa masa lalu yang harus diselesaikan dengan kejujuran. Hari ini Bapak Ibu, jujurlah di hadapan Tuhan dengan dosa masa lalu. Kalau tidak Bapak Ibu, percayalah masa depan itu pasti menggantung. Karena itu belum bisa diselesaikan. Diselesaikan dengan apa Bapak Ibu? Kejujuran. Di hadapan Tuhan tidak bisa satupun kita sembunyikan. Mungkin kita lupa karena kita manusia. Tapi kita buka dirilah. Seperti Daud mencari wajah Yahweh selama 3 tahun. Tidak turun hujan di Israel. Dia tanya sama Tuhan. Bapak Yahweh, apa yang sebenarnya terjadi? Bapak Yahweh berbicara. Mari saya ajak kita semua. Bukan doa kita yang tidak terlalu mantap di hadapan Tuhan. Tetapi mungkin ada ketidakjujuran di masa lalu. Itu yang menjadi penghalang untuk kita menerima hujan berkat. Pemulihan dari Bapa Yahweh. Gibeon itu tanda kejujuran. Mereka tidak datang lalu membantah-bantah di hadapan Raja Daud ya Bapak Ibu ya. Daudlah yang merasa kondisinya kok ada dalam keburukan. Bani Israel ini 3 tahun kekeringan. Itu tanda Tuhan tidak memberkati. Makanya Daud datang cari wajah Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada di dalam kondisi kekeringan, jangan sumut-sumut duluan Bapak Ibu. Cari wajah Tuhan lebih dulu. Mengoreksi diri, mengenali diri, dan jujur di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab apa yang harus kita selesaikan. Yang kedua, Rizpa itu bicara tentang keset atau kasih setia. Satu-satunya hal yang bisa melunakkan kekakuan hukum. Hukum Tuhan itu siapa tabur? Dia tuai. Setuju ya? Hukum dunia, hukum karma. Kita sudah belajar ya. Tabur tuai beda dengan karma. Hari ini kita tabur Bapak Ibu. Karena kita belum memahami sesuatu. Masa lalu sebelum kita kenal Bapak Yahweh dalam Yeshua. Pas waktu kita ada dalam Bapak Yahweh dalam Yeshua, kita tuh dikasih ini loh, kasih setia Tuhan, belas kasih. Kita mohon ampun sama Tuhan. Mungkin kita punya masa lalu yang jelek dan sebagainya. Terus kita datang membawa diri untuk dibaptis. Selesai di hadapan Tuhan. Kekakuan hukum tabur tuai itu satu-satunya cara untuk bisa melunakkannya, yaitu datang dengan belas kasih Tuhan. Bukan berarti Tuhan membatalkan hukumannya.
Tetapi karena kita datang dengan kejujuran, maskullah hati Tuhan, kata firman. Maskullah artinya Tuhan punya hati ada dalam belas kasih. Kalau seandainya Raja Daud tidak datang cari Tuhan, cari wajah Yahweh, percayalah bukan 3 tahun Bapak Ibu, mungkin sepanjang dia ada dalam pemerintahannya. Tapi karena cepat dia mengenali, 3 tahun saja Bapak Ibu, akhirnya Tuhan menjawab bahwa ternyata ada ketidakjujuran dalam pemerintahan raja sebelumnya, yaitu Raja Saul. Lewat Rizpa, Raja Daud melihat kemurahan Tuhan. Yang berikut, kepedulian. Dari apa yang dialami Rizpa, Raja Daud hatinya tergerak. Tergerak untuk apa? Untuk mengangkat tulang-tulangnya Saul, Yonatan, dan ketujuh anak cucu dari Saul. Dan itulah terjadi pemulihan. Hujan berkat tercurah atas bangsa Israel. Dan bangsa itu diberkati. Saya mau bilang untuk kita semua, kalau kita tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, kalau kita tidak peduli dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, kalau kita tidak peduli untuk menjadi orang-orang yang terus mendoakan orang-orang yang ada di dalam kebinasaan, masuk dalam keselamatan, kalau kita menjadi orang yang tidak banyak peduli dengan orang-orang yang di luar sana, Bapak Ibu, percayalah tidak akan ada hujan berkat dalam hidup kita. Kita sudah belajar tentang sedekah. Sedekah itulah yang membawa kita ada di dalam mahkota keadilan. Firman bilang mahkota keadilan, tapi sebenarnya itu mahkota sedekah. Kemarin saya sudah saksikan luar biasa, setelah kita sedekah apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita diberkati luar biasa. Ya, kita rencana lagi kita akan sedekah sebelum menjelang Shavuot. Sebelum menjelang Pentakosta, kita akan sedekah. Mari Bapak Ibu, jangan kita tutup mata. Di luar sana masih mengharapkan uluran tangan kita. Tidak banyak Bapak Ibu, tapi paling tidak kita peduli terhadap sesama. Hari ini kalau kita bisa makan, hari ini kalau kita bisa minum, hari ini kalau kita punya sandang pangan papan itu terpenuhi Bapak Ibu, itu bukan karena hasil pekerjaanmu yang luar biasa. Bisa saja pada waktu engkau bekerja, engkau sakit, uangmu habis untuk biaya pengobatan. Tapi semua karena berkat kemurahan Bapak Yahweh. Mari kita lihat keluar Bapak Ibu, masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin tidak terlalu banyak Bapak Ibu, kita mungkin belanja sisa uang dari belanja kita mungkin bisa ketemu orang di luar dan ada tergerak hati untuk memberkati. Jangan kita tahan, karena kita ada di dalam proses kepedulian. Itu menuju kepada pemulihan nanti Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar dari Rizpa. Tetap berjaga saat situasi gelap dan tidak ada yang berubah. Itu bicara tetap kita berdoa. Doa kita mungkin belum dijawab Bapak Ibu. Kondisinya kok keadaan pergumulan kita itu kayaknya gelap. Tapi mari jangan kita berhenti untuk berdoa. Jangan kita berubah untuk terus ada di dalam doa. Karena pasti suatu saat Tuhan akan mengingat setiap doa-doa kita. Kasih orang tua yang setia dapat membuka jalan bagi pertobatan dan pemulihan anak-anaknya. Itu bicara dalam keluarga, tadi dalam doa. Jadi orang tua, kasihi anakmu, jangan memanjakan dia dengan kondisi yang nantinya membawa anak-anakmu ada di dalam kebinasaan. Sekalipun mungkin itu cambuk kecil, percayalah engkau lagi memulihkan keturunanmu, keluargamu. Satu orang yang sungguh-sungguh seringkali cukup menyalakan kembali api rohani dalam komunitas atau dalam pelayanan. Banyak orang Bapak Ibu, tapi kalau lain tidak menghargai satu dengan yang lain, komunitas itu tidak jalan. Tapi kalau kita hanya beberapa orang Bapak Ibu,
kita bisa menyalakan api roh Tuhan di dalam pelayanan. Percayalah, pelayanan itu akan terus hidup karena ada api yang benar-benar datang dari Tuhan. Bapak Yahweh sedang mencari Rispa zaman ini. Bapak Ibu siap menjadi Rispa zaman ini? Orang yang bersedia tetap setia meski ditinggalkan. Orang yang tetap berdiri di atas batu karang yang adalah Torah saat angin kehidupan menerjang, dipastikan tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Bapak Yahweh terus mencari untuk orang yang bisa mengusir burung-burung keraguan, ketakutan, dan keputusasaan. Mungkin kita sudah bisa mengusir keraguan itu, burung-burung yang bisa memakan kehidupan kita, rasa takut. Di siang dan di malam hari ada binatang buas, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang. Dari tempat ini Bapak Ibu, saya mau bilang, kesetiaan Anda membuka tingkap samanya. Ketekunan Anda dapat memanggil hujan pemulihan. Dan tindakan iman Anda adalah kunci untuk memulihkan keluarga, kehilat, bahkan bangsa ini. Diberkatilah kita semua yang sudah berkomitmen untuk bisa menjadi Rispa zaman ini. Percayalah, mungkin kita tidak dikenal karena kita dalam komunitas kecil. Tapi Bapa Yahweh di Samayim akan menurunkan hujan berkat. Bukan hujan yang mendatangkan air bah. Tapi berkat pemulihan, berkat keuangan, dan doa-doa kita akan diingat. Sampai kelak Yesus datang, kita didapati tetap menjadi orang-orang yang setia. Bapa Yahweh memberkati. Demikian kebenaran firman, diberkatilah kita semua.